Kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat kematian Kilion, anaknya si Naomi begitu, kita melihat mertuanya Naomi itu berkali-kali menyuruh menantu-menantunya ini pulang ke rumahnya, kepada orang tuanya, kepada tanah kelahirannya. Disuruh pulang, kamu pulanglah, karena anakku tidak ada lagi untuk kamu. Dan seandainya aku berkeluarga malam ini juga dan punya anak malam ini juga, masakan kamu sih menunggu dia sampai dewasa? Maka pulanglah, tidak mungkin kamu bisa menunggu anak dari aku untuk menjadi suamimu kelak. Ketika Naomi ini menyuruh menantunya dua itu pulang, ada satu orang yang bernama Rut menolak untuk pulang dengan mengatakan yang ke-6, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudara, ketika Naomi suruh kamu pulanglah, percuma kamu ikut aku, anakku tidak ada lagi. Tapi Rut bilang, jangan desak aku meninggalkan engkau. Ini saya lihat Rut ini tahu siapa yang dia ikuti. Dia tidak latah dan tidak ikut-ikutan, tidak. Saudara, ketika dibilang pulang, dia tidak mau. Dia tetap bertahan. Karena dia tahu siapa yang dia ikut. Dia tidak menjadi orang yang ikut-ikutan. Pokoknya kemana angin berhembus dia ke sana. Begitu tidak. Rut ini punya pendirian. Rut ini punya pegangan yang kuat. Sekalipun mertuanya si Naomi itu bilang, kamu pulang saja, jangan ikut aku, percuma. Tetapi Rut tidak mau. Dia punya pendirian dan tidak mau tergoncang sedikit pun dari pendirian. Aku tetap ikut kamu. Dia punya pendirian. Rut tahu sekali lagi siapa yang diikuti, yaitu mertuanya Naomi. Naomi ini adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang cinta Tuhan. Maka Rut bilang tadi di bagian terakhir itu, di bagian B, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut tahu siapa yang dia ikut. Yang dia ikut itu Naomi. Jangan suruh aku pulang, jangan desak aku pulang. Tahu persis siapa yang dia ikut. Naomi. Naomi ini seorang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Seorang yang kuat di dalam Tuhan. Masa seorang Naomi bisa, aku kok enggak bisa? Kira-kira begitu, saudara-saudara. Kau suruh aku pulang dan mau, aku tetap mengikuti engkau. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allah, itu akan saya ikut. Saudara, yang bagian terakhir itu yang hebat dikatakan, Allahmulah Allah. Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup. Dan itulah yang dipercayai oleh Rut, dan aku akan ikut itu. Begitu saudara-saudara. Aku akan ikut itu. Dia tidak bergoncang sedikit pun. Dia tidak terpengaruh dan tidak bergeser sedikit pun, saudara. Rut secara manusia tidak mungkin mengikut Naomi. Apa sih yang diikut dengan Naomi itu? Tidak ada. Anak tidak ada. Ya kan? Secara manusia rugi dong. Si Rut mengikuti si Naomi. Anak tidak ada, kekayaan tidak ada, semua habis. Saudara, ini kondisinya Rut. Secara manusia tidak ada harapan untuk Naomi. Tidak ada sandaran untuk Naomi, saudara-saudara. Karena Naomi
juga mengalami masa yang sulit dalam hidupnya. Ekonominya hancur karena kelaparan. Dia pindah ke Moab supaya dapat hidup. Tapi setelah tiba di Moab, suaminya mati. Anaknya berkeluarga, belum sempat punya keturunan. Dua anaknya, Mahlon dan Kilion, dua-duanya mati juga. Nah, mau harap apa? Rut tidak ada harapan untuk bersama dengan Naomi. Tidak ada yang mau diandalkan, tidak ada yang mau digantungkan oleh Rut kepada Naomi. Kok aku ikut kau? Si Naomi juga begitu dalam kesusahan yang sangat pahit. Dia tidak bersuami, dua anaknya yang belum sempat berketurunan mati. Maka pantas dan layaklah si Naomi bilang, pulanglah ke negerimu, pulanglah ke orang tuamu, pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke tempat asalmu. Jangan desak aku, katamu. Hanya yang bilang begitu. Seperti ayatnya yang ke-6. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Aku tetap ikut engkau. Dia tahu siapa yang dia ikut. Naomi yang cinta Tuhan. Naomi yang mengasihi Tuhan. Sekalipun di masa yang sulit, tetap Naomi cinta Tuhan dan tidak memiliki perubahan. Allah mula Allah, dan itu yang diikut oleh Rut, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dari bagian ini. Walaupun tidak ada harapan, tetap si Rut ini berharap dan bersama-sama dengan Naomi. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, lihat ini dari pasal 1 itu dari kitab Rut. Dia bilang begini, saudara-saudara. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikir ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, malam ini aku berkeluarga punya anak malam ini, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku? Pengalamanku ini jauh lebih pahit dari kamu berdua menantu-menantuku. Ya, anakku dua nanti. Kamu belum punya keturunan, hanya suamimu mati. Gitu, saudara. Lebih pahit yang kurasakan. Kelaparan dari negeriku, saya pindah ke Moab ini karena pahit. Pahit, saudara-saudara. Sebenarnya ini masa yang sangat sedih dan sangat suram bagi keluarga ini. Tapi yang kita lihat bagaimana Rut ini, jangan desak aku pulang. Di masa yang sulit itu dia tetap bertahan dan lihat secara panjangnya akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Luar biasa. Artinya yang saya mau bilang, ketika kita bertahan, tidak ada yang tidak mungkin dibuat Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan buat. Amin. Saya mau saksi, ingin ada sedikit. Untung aku dari kecil merasakan sakitnya hidup. Saya berterima kasih dengan sakitnya hidup yang saya alami. Bayangkan kelas 2 SD orang tua aku meninggal. Kelas 5 SD saya mama tiri. Pergi ke tempatnya mbakku, bukan dari bapakku, bukan dari mamaku, tapi mbakku ini dari pamannya mamaku. Dari mamaku tidak ada mbak, dari bapakku tidak ada mbak. Rupanya mereka ceritanya waktu masih kecil-kecil udah tinggal yatim piatu. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang begini, pada waktu itu tidak enak loh. Saya bersekolah itu udah pakai transportasi, pakai mobil, 50 rupiah di ben. Aku tidak pernah diwenei duit 50 rupiah. Berjuang sendiri bersekolah. Jarak sekolah 4 km. Supaya aku bisa bersekolah. Kan orang yang ke sekolah itu banyak yang naik sepeda, ratusan orang. Saya harus start pagi-pagi di pinggir jalan. Yuk tak numpang. Numpang bukan dibonceng, tapi pembonceng. Ya, saya membonceng orang terus tiap pagi sampai di sekolah ngantuk.
Yang tak bonceng, kalau kecil lumayan loh, yang kau mau yang kecil. Yang tak bonceng aku kecil badannya gede. Nggak pernah aku bisa duduk di tempat dulu, tak berdiri aku begini, bonceng gini, wah luar biasa sakitnya saudara. Pokoknya ada jalanku ke sekolah. Saya memang saudara-saudara sakit, ya. Pulang belum tentu ada sepeda karena nggak sama pulangnya. Ada yang duluan karena gurunya tidak ada, karena jam olahraga terakhir pulang lebih dulu. Jadi kalau pulang itu jaranglah ada orang yang ditumpangi. Lebih sering jalan kaki 4 km. Kalau pergi sekolah masih ada. Sampai singkat cerita, aku sampai ke Jawa. Tetap rasanya sakit. Tidak ada yang kasih uang sekolah. Sekolah memperhatikanku supaya ada uang sekolah. Aku dipraktek di Solo, di Jalan Ciu, orang kaya pendetanya, punya toko emas, beberapa toko emasnya. Aku di sana betul saudara-saudara, kalau makan sih jangan hitung-hitung, makan bisa. Tapi sabun tidak pernah ada, karena dia tidak pernah pikirkan tentang soal manja orang-orang yang dipastori, yang dipakai rinsu. Itu pun kalau ada. Pulang, singkat cerita lagi ke sekolah. Saya tidak bisa bayar uang sekolah itu. Lalu gurunya curiga, masa tak tempatmu sama wong sugih, orang yang uang sekolah barang sebulan pun. Dulu ongkos Surabaya 5.000, cuma 5.000 duene, dikasih batik, dikasih selimut sebagai tanda mata bahwa saya pernah dari sini, dari tempat itu pelayanan. Lalu saudara, mana uang sekolahmu? TNI. Masa TNI? Kamu bohong? Nah, akhirnya ditelepon pendeta ke sini. Ya memang dia kasih tahu cuma ongkos, baru percaya sekolah. Ketika bertelepon itu ada guru saya mendengarkan. Akhirnya dia bilang, wes, uang sekolahmu tak bayari. Selesai, saudara. Lalu itu selesai, dipraktekkan yang kedua. Dibuat aku ke Padang. Ternyata aku tidak dikirim ke sana. Pendetanya kaget. Lah kamu siapa? Dari sekolah Alkitab di Surabaya. Ngapain? Lah mau praktek sih. Kami tidak minta anak praktek. Wah, ini saya bilang, om, singkat cerita. Di mana gereja terdekat di sini? Tunjukin, saya mau ke sana. Lah kamu udah jauh-jauh sih dari Surabaya, wes kene aja. Yang saya mau bilang, sampai di Jawa pelayanan ditempatkan ketika Pak Iwan ini telepon. Pak Ombing, ada tidak pengerja di situ? Tempatkan sini. Wes tak belonjo. Masalah hidupnya orang, jangan takut. Tak kasih makan semua. Saya tiba di sini pelayan Bapak Ibu tahu kan? Ini ada Pak Abraham, ada Pak Senang, Pak Teguh semua. Ada Pak Benyamin tadinya, tapi tidak ada lagi Pak Teguh. Saya ditempatkan di sini. Walah, orang yang main. Ya, malam-malam di mana saya tinggal, di mana saya tidur. Dan ngerti aku di mana tidur, coba. Ya Pak Abraham ya. Dan ada ngerti di mana saya tidur. Tak pikir udah siap begitu saudara. Jadi ini pendeta ditempatkan di Solo, tidak punya nggon, tidak punya tempat. Akhirnya berpikir para jemaat yang ada pada waktu itu, akhirnya diputuskanlah di samping gereja di Ben ya. Wah, lantainya lantai tanah berdugul-dugul, tikar yang buruk-buruk, tikar suamiku itu yang saya nggoni. Ya sekarang rumahnya Ibu Mbahnya Idan itu, ya rumahnya. Saya dulu di situ Bu, kakinya gede, bocor kelihatan. Waduh, ini saudara-saudara, saya ada di situ. Bapak Ibu susah memang. Saya bilang di dalam dosa, untung saya mengalami pahit ini. Di dalam pelayanan, ya tidak ada yang mau diharap gitu loh, secara ekonomi, secara keuangan tidak ada. Bapak Ibu tahu sendiri. Saudara, saya tetap aja bertahan. Saya bilang, Tuhan, untung aku orang dari susah. Saya masuk di pelayanan bisa kuat berdiri tetap tegak dan tidak berubah. Kalau ini banyak, artinya saya wes tak minta kau ke Surabaya aja deh. Pelayanan di ada GKI karismatik katanya. Ternyata sudah ada GKI karismatik pada waktu itu. Wes kamu di Blonjo gitu loh. Saya ditawarin karena ke Surabaya dekat Adion 10 November. Ya. Saya disuruh sana. Aduh, tidak tega rasanya. Aku udah ditempatkan di sini, masa aku mengingkari panggilannya Tuhan? Itu loh dalam hatiku begitu. Wes kamu dibelanja di sana gitu, kamu dapat gaji, wes sejahtera. Kotanya kota besar loh Surabaya, kamu udah pernah di sana.
Karena guru kami selalu bilang, kalau kamu susah dalam pelayanan hubungi kami, maka kami akan menyediakan tempat, mencarikan tempat yang membuat Anda sejahtera. Ternyata temanku kasih tahu kalau aku sakit, tidak pernah memberitahu. Nah, saudara-saudara, saya dipanggil ke sana, tapi saya tidak mau, karena janganlah mengingkari panggilan. Bertahan terus, saudara. Dalam tempo 9 tahun, Pak Nainggolan itu kok menawarkan diri beli tanah ini. Singkat cerita, sampai membangun dan jadi sekarang. Maksudnya begini, kalau menurut cerita dari Bapak Ibu, sudah beberapa orang keluar dari tempat ini yang tidak lulus, semua pada kabur. Salah satu kemarin datang di sini kemarin sore sambil makan goreng pisang. Dia bercerita, aku dulu di sini Pak Simbolo. Ya, memang aku tahu pelayanan ini berat memang, tapi kamu satu-satunya yang bertahan sampai sekarang ini. Wah, terima kasih buat pujian. Bilang sama Pak Pendeta itu, baru-baru ini saya kok berdoa gitu loh. Puji Tuhan, saya mengalami sakitnya hidup pada band, bilang. Sekarang saya bisa bertahan dalam pelayanan ini. Pak Pendeta, sampai aku bilang, tidak pernah kebersih dalam pikiranku punya gedung. Sepeda motor pun tidak pernah kupikir ada, aku bilang begitu. Tidak pernah susahnya hidup. Tapi ternyata dilampaui semua itu. Puji Tuhan, kalau kau bilang begitu, kalau kau pernah di sini. Saya bersyukur. Yang mau saya katakan kepada kita, di tengah masa sulit itu bertahanlah. Amin. Di tengah masa sulit itu bertahanlah. Pasti ada hadiah. Ya, saya berpikir ini hadiah. Seperti yang saya bilang, sepeda motor pun tidak pernah terpikir di pikiran kapan aku bisa punya sepeda motor. Tidak terpikir. Jauh itu dari pikiran. Bapak Ibu, yuk kita bertahan di dalam situasi sulit. Ada orang bilang begini, seperti pendeta kemarin, berarti jemaatmu sekarang ini udah berubah ya? Berubah apa ya Pak? Persembahan udah bisa mensejahterakan kamu. Saya bilang, tanpa mengecilkan jemaat, saya belum bisa sejahtera kalau seperti Pak Pendeta bilang, ya. Tapi itulah anugerah sampai kalau waktu ini bisa. Bilang kan, saudara-saudara, dia turut sepertinya merembes karena pernah di sini. Ya, iya memang aku tahu Pak, aku tahu pernah di sini. Puji Tuhan, saya bilang, dia mengalami masa sulit itu. Naomi mengalami masa sulit itu. Dia tahu siapa yang dia ikuti. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melakukan segala percaya. Pak, saudara, jangan desak, jangan paksa aku pulang. Aku tetap ikut. Di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allah. Ini saudara-saudara, aku tetap ikut engkau. Allah yang diikuti Naomi itulah yang diikuti Rut. Bertahan daripada akhirnya Rut melahirkan Yesus Kristus. Rut tidak mengikuti Naomi saat dia senang, tapi di masa sulit pun dia tetap mengikuti Naomi. Berbeda dengan Orpa, itu juga menantunya. Dia langsung meninggalkan Naomi ini. Lihat ini ayatnya yang ke-14, saya bacakan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya, kepada Naomi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tidak. Begitu saudara. Kamu pulang, tapi katakan, jangan desak aku meninggal. Aku tetap ikut Naomi. Di mana Naomi punya Tuhan. Aku tetap. Orpa berbeda. Saat senang ada suaminya, sekarang mati, gak rela, gak siap. Orpa yang dia tahu mengikut Tuhan pasti bahagia, semua terpenuhi, tidak ada susah. Kenyataan susah. Ya, saya berkatakan yuk kita susah mengikut, tidak begitu. Tapi tidak selalu perjalanannya itu mulus. Ini si Naomi dan Orpa ikut di sana karena kesulitan dan penderitaan itu. Orpa memilih pulang kembali kepada tanah asalnya, kepada kepercayaan lamanya. Kan itu yang dikatakan tadi.
ayatnya yang ke-15. Pulanglah mengikuti iparmu. Telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tidak, masa mau pergi mengikuti Allahku yang lama. Melalui kisah ini kita diingatkan supaya tetap setia di masa sulit. Amin. Miliki penyerahan total kepada Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Ayo kita belajar. Seperti apapun situasinya, kondisinya, ikutlah tetap Tuhan. Amin. Dan sampai kapanpun masa sulit ini tidak akan pernah berhenti dan makin sulit. Kita udah lihat itu ayat-ayatnya kemarin. Bahwa ke depannya ini terus makin sulit. Ini belum apa-apa loh. Bapak Ibu, ayo. Saya mau ajak kita, disinilah ditunjukkan kemurnian kita. Disinilah ditunjukkan siapa yang bisa berdiri kuat. Gitu loh saudara. Ayo, di masa sulit tetap mengikut Tuhan. Kita lihat ada banyak contoh-contoh. Paulus contohnya, itu di masa sulit. Pada waktu dia dimasukkan ke dalam penjara, diikat dengan Silas di dalam penjara. Memurungkan niatnya memuji menyembah Tuhan, tidak. Di dalam penjara memuji menyembah Tuhan sampai penjara itu rontok. Tapi Paulus tetap bersekutu dan intim dengan Tuhan. Maka dari dalam penjara terus tulisi suratnya. Seperti kemarin kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, kata Paulus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada aku siapa percaya. Maka aku tidak malu, tidak takut. Semua teman Paulus meninggalkannya. Ayatnya yang ke-15 itu lihat. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Filegus dan Hermogenes berpaling, ditinggalkan. Hanya satu yang mau memperhatikan di ayatnya yang ke-16 itu, bahwa dikatakan di saat ada satu keluarga, Onesiphorus, ya, 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyadarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Keluarga Onesiphorus yang menjadi teman setianya, yang menjumpainya di dalam penjara. Lainnya tinggalkan Paulus, tinggal susah Paulus itu, tapi tetap dia setia. Maka dibilang tadi ayatnya yang ke-12 itu, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada hingga pada hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itulah muncul di lagu kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian ini.